Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasih Tuhan, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kidung Agung pasal 4 ayat 9 sampai ayat 16. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami mengangkat puji dan syukur kepadamu atas kasih, setia, dan penyertaan Tuhan yang selalu nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kidung Agung pasal 4 ayat 9 sampai ayat 16. Saya bacakan dalam terjemahan baru edisi 2. Firman Tuhan berbunyi demikian. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kedip mata, dengan seuntai manik-manik hiasan lehermu. Betapa nikmat cintamu, Dinda pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum aroma minyakmu daripada segala wewangian. Bibirmu meneteskan madu murni pengantinku. Madu dan susu ada di dalam lidahmu, dan aroma pakaianmu seperti gunung Libanon. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termaterai. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lesat, bunga pacar dan narwastu dan kunyit, serai, wangi, dan kayu manis dengan segala jenis pohon kemenyan, mur dan gaharu, serta berbagai rempah yang terpilih. Oh, mata air di kebun-kebun sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Bangunlah, hai angin utara, dan marilah, hai angin selatan. Bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah aroma rempah-rempahnya. Kiranya kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Demikian firman Tuhan. Amin. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini diberikan satu tema, yaitu kekasihku. Kekasihku. Nah, ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasih Tuhan, ada berbagai sebutan atau penamaan baru yang diberikan kepada seseorang yang memiliki relasi dengan kita, yang memiliki relasi yang sangat dekat dengan kita. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kedekatan seorang terhadap yang lain. Demikian pula lah yang diungkapkan dalam teks bacaan hari ini. Salomo mengungkapkan pujian pengantinku dan kekasihku. Keduanya saling merespon dalam keterpautan hati. Relasi yang dekat dan intim sebagai kekasih melahirkan kata-kata pujian yang penuh harapan akan hari-hari hidup yang memberi sukacita dan bahagia. Bagi keduanya, relasi ini sangat istimewa. Relasi yang akrab dan intim yang diungkapkan oleh Salomo dalam banyak hal di Perjanjian Baru menggambarkan relasi Kristus dan jemaatnya. Kristus yang disebut juga anak sebagai pengantin, belahan jiwa, kekasih bagi Kristus. Maka relasi yang intim dalam kekudusan adalah hal yang mutlak. Relasi
pasangan kekasih yang saling memancarkan kemuliaan dan keagungannya dalam kebenaran. Relasi yang menyatakan kesetiaan dan ketaatan dalam kekudusan. Relasi yang saling memuji dan dipuji dalam ketulusan menghadirkan buah-buah yang wangi dan mengalirkan air kehidupan yang mensukacitakan. Jadi, kalau kita adalah kekasih dari orang yang sungguh mencintai kita dan kita pun mencintainya, maka relasi itu mesti dibangun di atas dasar cinta kasih Allah yang tulus dan bukan hawa nafsu. Relasi itu mesti dijaga dalam sikap saling menjaga, saling menghargai, dan saling percaya, seperti ungkapan jangan ada dusta di antara kita. Perkataan dandanan diri dan perilaku yang terjaga dalam relasi dengan sang kekasih. Seperti kata Salomo, dia ibarat tanaman yang memberi buah-buah yang lezat, seperti kebun yang terus terairi air hidup yang memberi wangi yang semerbak. Nah, ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasih Tuhan, dalam keluarga semestinya kita juga saling menghargai, saling memuji, dan saling menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Sehingga terciptalah suasana bahagia, sukacita, dan damai sejahtera di dalam keluarga kita. Tuhan yang memampukan kita melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu, penyertaan-Mu. Kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur atas kekuatan kesehatan yang boleh kami rasakan pada saat ini. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, bahkan seluruh umat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah masing-masing pun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan selalu hadir bersama dengan mereka, memberkati, memberikan kekuatan kesehatan, sehingga damai sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk orang tua kekasih kami yang dalam masa tua. Tuhan selalu pelihara, melindungi, serta memberikan pengharapan kepada mereka agar tetap merasakan sukacita dan memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, berikan hikmat kebijaksanaan sehingga dapat memimpin bangsa dan negara kami ini dengan hikmat-Mu dan damai sejahtera-Mu kami rasakan dalam bangsa dan negara kami ini. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kehidupan kami sepanjang hari ini kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang memberkati kami dalam segala tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dan dalam keluarga kami. Kiranya kami senantiasa dipeliharakan dan damai sejahtera-Mu melingkupi kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, ini doa kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kami yang datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.